Aduh, Perdana Menteri Israel Netanyahu panik diserang Hizbullah Lebanon usai perjanjian damai Uni Emirat Arab. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu angkat bicara terkait dengan agresi yang dilakukan oleh pasukan militer Hizbullah Lebanon, pimpinan Hassan Ansarallah ke wilayah Israel Utara pada beberapa waktu lalu. Netanyahu memberikan peringatan keras kepada Hizbullah agar tidak mengusik-usik penduduk Israel di sepanjang perbatasan antara Lebanon dan Israel. Israel menanggapi menembakkan terhadap pasukan kami oleh Hizbullah dengan sangat serius. Kami tidak akan mentolerir agresi apapun terhadap warga negara kami, kata Benjamin Netanyahu yang dikutip dari Viva Militer dari Yerusalem Post, Rabu 26 Agustus 2020. Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa penembakan yang dilakukan oleh pasukan teroris Hizbullah ke wilayah perbatasan Israel Utara Selasa malam kemarin dapat membahayakan Lebanon saat ini. Saya menyarankan Hizbullah tidak mengunci kekuatan penghancur Israel, tegasnya. Sebagaimana diberitakan Viva Militer sebelumnya, pasukan militer Hizbullah telah melancarkan serangan senyap ke perbatasan Israel Utara dekat Menara Kibbutz Galilea atas serangan Hizbullah itu. Terjadi selang beberapa hari setelah Israel membuat kesepakatan damai dengan Uni Emirat Arab, yang juga difasilitasi oleh Amerika Serikat. Serangan pasukan Hassan Ansarallah semalam itu sempat membuat panik tentara Israel. Perdana Menteri Netanyahu pun langsung memanggil Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz dan Kepala Staf IDF Aviv Kochavi dan sejumlah perwira tinggi militernya semalam di Tel Aviv untuk menyikapi situasi di perbatasan Israel dan Lebanon yang memanas. Tentara Israel atau yang dikenal dengan IDF pun telah merespons serangan Hizbullah itu dengan menggerakkan helikopter serang dan jet tempurnya untuk membombardir pos-pos pasukan Hizbullah di perbatasan antara Israel dan juga Lebanon. Bahkan IDF secara resmi telah mengeluarkan pengumuman darurat khusus penduduk yang tinggal sepanjang perbatasan Israel itu. IDF meminta warga Israel yang tinggal di daerah Menara Kibbutz, Margaliot, Misgaf, Am, Yufkat, dan Malkia untuk tetap berada di dalam rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah sementara waktu. Menyusul insiden keamanan di Israel Utara, penduduk di Menara Margaliot, Misgaf, Am, Yufak, dan Malkia telah beritahu untuk hentikan aktivitas di area terbuka. Tetap tinggal di rumah dekat tempat penampungan, tetap ikuti informasi tentang perkembangan keamanan yang terbaru. Kami siap untuk membela Israel, bunyi pernyataan resmi IDF. Sementara itu, perang dengan Israel di depan mata, Iran borong rudal kiamat Rusia S-400 Strum. Dilansir dari Minangkabau News, Iran memiliki beberapa kemampuan pertahanan udara canggih seperti sistem yang menjatuhkan drone Amerika Serikat pada 2019 lalu. Namun dengan berakhirnya embargo senjata PBB pada Oktober, Iran diduga akan bisa menambah kekuatan dari Rusia. Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Amir Hatami telah memeriksa sistem pertahanan udara S-400 Strum selama kunjungannya ke Rusia untuk pameran Militer Army 2000 di luar Moskow. Rekaman kunjungan pada akhir pekan ini menunjukkan Hatami dan anggota delegasi Iran lainnya berbicara dengan pejabat Rusia. Hatami diberi pengarahan tentang fitur sistem dan prinsip operasi S-400. Selain S-400, delegasi juga melihat kombinasi sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah Pansir 1E atau Pansir S-1E dan sistem artileri anti pesawat. Mereka pun memeriksa helikopter utilitas Kamov KA-2267 dan dilaporkan tertarik seputar pesawat tempur Sukhoi Su-30. Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa 25 Agustus 2020, Hatami mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior Rusia termasuk Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Dia juga bertemu dengan pasukan polisi perbatasan Iran yang tiba di Rusia untuk bertanding di International Army Games ke-6 yang digelar bersamaan dengan Army 2020.
Bulan lalu, Duta Besar Iran untuk Rusia Qasem Jalali mengonfirmasi bahwa Teheran sedang mempertimbangkan pembelian senjata Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya. Iran menilai Moskow sebagai mitra yang selalu berada di sisinya pada saat-saat sulit. Pada akhir 2019, Badan Intelijen Pertahanan mengeluarkan penilaian yang menunjukkan bahwa Iran mungkin tertarik untuk membeli perlengkapan tempur. Beberapa yang mungkin dilirik seperti S-400, sistem pertahanan pantai K-300B Bastion, jet tempur Su-30, dan tank tempur utama T-90 setelah embargo senjata PBB berakhir pada 18 Oktober nanti. Meski tertarik berbelanja ke Rusia, Kementerian Pertahanan Iran telah membuat kemajuan dalam pembuatan peralatan militer canggihnya sendiri dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, sistem pertahanan udara Kordat 3 yang produksi oleh Organisasi Industri Penerbangan Iran menembak jatuh drone yang mengintai Northrop Grumman Global Hawk di atas wilayah udara Iran di Selat Hormuz. Pada tahun yang sama, Teheran memerintahkan sistem pertahanan udara Bafar 373. Sistem ini digambarkan sebagai analog Iran dengan S-300 dengan karakteristik yang lebih unggul dari US Patriot. Sementara itu, Iran, Rusia, dan Turki resmi bikin koalisi tentang Israel di Suriah. Rasakan, bos. Iran, Rusia, dan Turki resmi membuat koalisi sebagai respon serangan pasukan pertahanan Israel atau IDF di Suriah. Perwakilan ketiga negara datang ke Jenewa untuk melakukan sidang reguler Komisi Penyusunan Komite Konstitusi yang dimulai sejak 24 Agustus 2020. Menurut laporan yang dikutip dari Viva Militer dari Iranian Students News Agency atau ISNA, selain perwakilan Iran, Rusia, dan Turki, turut hadir juga delegasi Suriah dan utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Suriah, Geir Otto Pedersen. Pertemuan trilateral antara Iran, Rusia, dan Turki melahirkan 10 poin yang pada intinya menegaskan komitmen terhadap kedaulatan Republik Arab Saudi. Selain itu, ketiga negara juga sepakat untuk melanjutkan perlawanan terhadap aksi, terutama untuk membasmi kelompok negara Islam Irak dan Suriah yaitu ISIS, negara Islam Irak dan Syam yaitu ISIL, Daesh, Front al-Nusra, dan seluruh kelompok teror yang mengancam kedaulatan negara-negara Arab. Kemudian yang menjadi fokus utama adalah penentangan Iran, Rusia, dan Turki terhadap serangan yang dilancarkan militer Israel ke Suriah. Ketiga negara sepakat bahwa apa yang dilakukan Israel adalah sebuah pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter berat. Aksi militer Israel dianggap Iran, Rusia, dan Turki tak membahayakan stabilitas, keamanan Suriah, tetapi juga bagi negara-negara di sekitarnya. Seperti yang diketahui, armada tempur Israel terus melancarkan serangan ke sejumlah titik di Suriah dalam 3 bulan terakhir. Israel melakukan sejumlah serangan menyasar kelompok milisi yang diduga dikerahkan Iran. Dalam berita film militer sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sudah menyatakan pihaknya akan terus merespon setiap aksi Iran secara militer. Netanyahu bahkan mengancam bakal menghancurkan Suriah jika Presiden Bashar al-Assad tidak menghentikan persekutuannya dengan Iran.